Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Teman-teman, kita bertemu kembali pada hari ini, hari Jumat. Seperti minggu-minggu yang lalu, setiap Jumat kita akan ada perpustakaan menyapa. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang kompeten. Yang satu dari Perpustakaan Fakultas Peternakan, dan yang kedua dari Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan. Kali ini kita akan bersama-sama menelusur untuk melihat klaster agro, layanan apakah yang akan mereka berikan kepada kita. Baiklah Sobat Perpus, kita akan mulai nanti. Bagi narasumber akan kita beri waktu sekitar 15-20 menit. Kemudian nanti kita ada tanya jawab atau langsung bisa melalui Instagram. Baiklah, kita akan mulai dari yang Perpustakaan Fakultas Peternakan terlebih dahulu. Di sini akan kita tampilkan narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Andes Tri Septiantono MSI. Waktu dan tempat kami silakan. Mari Bapak. Oke, terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Mbak Umi dan juga sahabat atau sobat perpustakaan Fakultas Peternakan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada yang terhormat. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan situasi yang tidak menentu ini dan perkembangannya juga sangat luar biasa cepatnya. Apalagi DIY pada saat ini berkembang dengan sangat drastis ya. Dalam 3 hari ini jumlah yang terkena COVID sangat meningkat. Nah, untuk itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam proses pelayanan perpustakaan di Fakultas Peternakan. Ini yang pertama adalah bahwa sobat perpustakaan mestinya masuk lewat pintu utama Fakultas Peternakan yang berada di sisi sebelah utara dari lapangan Pancasila atau di lembah. Di situ nanti akan dipidai dengan menggunakan termogan supaya diketahui suhu masing-masing sobat perpustakaan yang akan hadir ke lingkungan Fakultas Peternakan. Ada beberapa Sebentar Pak Tri, itu boleh ditambahkan sedikit, apakah jalur pintu yang dari sisi timur itu apa sudah boleh lewat utara ya? Kan pintu UGM ada 2. Mohon informasi biar tidak jelek ya. Bu. Jadi semua pintu lewat pintu utama di Balerong. Jadi kita juga masuknya lewat pintu utama di Balerong, walaupun sebenarnya perpustakaannya berseberangan dengan dengan jalan besar, tapi kita juga tetap lewat di Balerong itu. Jadi pintu UGM hanya dibuka di satu tempat. Jadi di sisi sebelah timur tidak dibuka. Kemudian akan menelusur lewat masjid, kemudian Fakultas Filsafat dan masuk ke lingkungan Fakultas Peternakan lewat sebelah utara lapangan Pancasila. Nah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan bahwa minimal adalah suhu harus di bawah 37. Jadi kalau di atas 37 mungkin sobat perusahaan akan diminta untuk kembali pulang ke rumah atau mungkin menunggu sebentar di tempat yang teduh, kemudian akan dipidai lagi supaya diketahui suhunya. Berkenaan dengan itu sebenarnya ya kita hanya menjaga saja. Yang pertama adalah terutama bagi sobat perpustakaan yang baru datang dari luar kota, ini yang menjadi permasalahan bagi lingkungan di Fakultas Peternakan. Yang pertama mesti kita sobat usaha mesti karantina mandiri dulu baru bisa datang ke perpustakaan. Nah, untuk itu pelayanan-pelayanan dibuka sebenarnya pelayanan biasa saja. Pada saat ini memang sudah ada pelayanan di Fakultas Peternakan yang terbuka terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir atau skripsi. Mereka bisa penelitian di lingkungan kampus, bisa juga datang ke perpustakaan untuk mencari literatur yang berkenaan dengan
bidang-bidang yang ditulis dalam skripsinya. Namun kalau tidak pun sebenarnya sobat perpustakaan bisa menggunakan website dari Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, yang di sana bisa ada jurnal online, bisa juga ada ETD yang bisa dipakai oleh pemakai perpustakaan di lingkungan UGM untuk menggunakan fasilitas yang ada. Nah, untuk masuk ke perpustakaan nanti akan setelah di-PD di depan dengan termogan, kemudian nanti di depan perpustakaan akan ada persyaratan lagi. Yang pertama adalah sobat perpustakaan mesti cuci tangan dulu. Untuk kebersihan itu ya apapun yang terjadi. Protokol kesehatan ya Pak ya? Ya, protokol kesehatan harus kita pakai untuk masuk perpustakaan. Kemudian wajib menggunakan masker. Ya. Wajib menggunakan masker. Kemudian masuk ke perpustakaan kita hanya memberikan izin selama 1 jam maksimal masing-masing orang di dalam perpustakaan. Tentu saja dengan konsekuensi adalah jika jumlah penumpukan lebih dari 20 maka kemudian akan dilakukan antrian. Tapi kalau tidak ya masih bisa menggunakan di dalam. Nah, waktunya hanya 1 jam. Kemudian yang bisa dipakai seperti biasa ada pelayanan. Yang berubah adalah bahwa kalau sobat perpustakaan itu sudah memiliki pinjaman buku, nah pengembaliannya akan dilakukan secara mandiri. Jadi tidak lagi seperti dulu diserahkan kepada petugas, tapi dilakukan secara mandiri dan akan dipandu dengan jarak sekitar 2 meter oleh pustakawan yang ada di bagian sirkulasi. Demikian juga peminjaman akan dilakukan secara mandiri. Jadi nanti semua pelayanan ke depan di perpustakaan akan dilakukan secara mandiri. Jadi mahasiswa datang mengambil sendiri, kemudian meminjam sendiri. Kita hanya akan mengawasi apakah proses peminjamannya sudah benar, proses pengembalian sudah benar, sehingga nanti di kemudian hari tidak terjadi penumpukan buku atau penumpukan denda yang dilakukan oleh perpustakaan, oleh sobat perpustakaan. Kecuali bagi mahasiswa yang terkena denda, maka harus menghubungi petugas karena mesti menyelesaikan beberapa settingan ya, administrasinya mesti diselesaikan dulu karena mesti mengenolkan pada sistem, kalau tidak nanti di akhir pada saat mau sudah tidak bisa. Itu adalah pelayanan standar yang diberikan. Kemudian bisa juga disediakan komputer, masih disediakan dengan kapasitas 20 tapi bisa dipakai untuk 10 orang karena ada protokol kesehatan yang bisa dipakai. Tapi walaupun itu sebenarnya 20 bisa masuk, tapi terlampau penuh karena rumahnya terlampau kecil, sirkulasi udaranya tidak begitu bagus, sehingga kita batasi saja 10 orang yang bisa masuk. Komputer terbagi menjadi 2 untuk ETD dan juga untuk akses e-journal. Nah, untuk ETD nanti barangkali Mbak Umi bisa membantu saya ya. Jadi ETD itu kan mahasiswa bisa menggunakan fasilitas yang diberi oleh Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Mereka bisa akses dari rumah. Kemudian mereka punya hak untuk mendapatkan file PDF-nya, yang nggak tahu seberapa banyak file PDF-nya, nanti tolong diberi tambahan karena barangkali sobat perusahaan peternakan ini banyak juga yang belum paham. Mereka terpaksa datang ke kampus hanya untuk melihat skripsi. Saya kira akan lebih manfaat, lebih berguna kalau kemudian dia bisa akses secara online. Ya. Itu adalah beberapa yang bisa dipakai. Kemudian layanan unggah mandiri juga, kalau misalnya kesulitan, sobat perpustakaan bisa menghubungi perpustakaan Fakultas Peternakan atau menghubungi saya. Saya kira beberapa nomor HP saya dan email saya sudah disebarkan lewat BEM Fakultas Peternakan yang katanya disebarkan ke seluruh mahasiswa perangkatan. Saya kira bisa dicari di sana. Nanti kita akan melakukan komunikasi untuk penyelesaian permasalahan. Kalau kemudian ternyata harus unggah mandiri dan masih pinjam buku, maka bagaimana bisa menyelesaikannya. Jadi kalau sobat perpustakaan ada di Yogyakarta gampang, tinggal saya kirim lewat GoSend ya. GoSend ke SKK-nya saja, nanti SKK diterima oleh SKK, nanti kemudian tinggal diminta difotokan saja, dikirim ke saya, besok pagi akan kita selesaikan. Tapi kalau itu sudah GoSend ke SKK, biasanya akan memberitahu kepada saya, dan pada saat itu juga jam berapapun saya akan menyelesaikan penyelesaian administrasi bagi mahasiswa peternakan yang kemudian terpaksa harus unggah mandiri. Itu berkenaan dengan denda dan unggah mandiri yang kadang-kadang memang menjadi susah untuk dilakukan karena perbedaan tempat. Kemudian untuk mahasiswa yang masih mempunyai pinjaman dan lama, silakan menghubungi perpustakaan atau menghubungi saya lewat
email atau lewat WA saya untuk perpanjangan. Sudah banyak teman-teman sobat perpustakaan Fakultas Peternakan yang kemudian memperpanjang via WA melalui nomor saya, dan beberapa juga lewat email saya. Itu akan lebih menguntungkan daripada nanti di akhir kemudian terkaget-kaget karena dendanya bisa sampai 1 juta sampai 5 juta gitu kan. Tapi itu kan sebenarnya pada saat pandemi ini sudah kita nyatakan bahwa tidak ada lagi proses administrasi pengambilan atau pengutipan denda yang dilakukan kepada mahasiswa. Jadi semuanya akan dinolkan. Hanya proses administrasinya harus diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, pada masa tanggap darurat itulah yang kemudian harus diperhatikan oleh mahasiswa bahwa protokol kesehatan itu menjadi sangat penting yang harus dilakukan. Kemudian juga wajib masker itu harus dilakukan, karena kalau tidak wajib masker juga terpaksa harus kita minta untuk pulang, tidak masuk pada aktivitas di lingkungan Fakultas Peternakan. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan bahwa protokol kesehatannya adalah jika baru datang dari luar kota sebaiknya melakukan karantina mandiri selama mungkin 14 hari, tapi saya kira 8 hari mungkin sudah bisa kelihatan kalau memang itu sehat pada hari ke-8 atau ke-9 bisa ke perpustakaan. Tapi kalau pada hari itu datang kemudian ke perpustakaan, maka kita akan tanya urusannya apa. Kalau urusannya sudah selesai, maka kemudian akan minta pulang. Tidak boleh terlalu lama di lingkungan ini, karena memang kita tidak ingin ada klaster Universitas Gadjah Mada terkena COVID. Itu saya kira cara-cara yang bisa digunakan. Jadi kita sudah memberikan cukup banyak yang bisa dipakai oleh mahasiswa. Kalau misalnya buku memang agak susah, tapi mungkin mengganti dengan jurnal. Saya kira e-jurnal itu sudah bisa dipakai dengan akses dari rumah dengan SSO, single sign. Jadi, tapi yang penting adalah bahwa password Anda itu tidak diberikan kepada orang lain. Itu yang paling penting, karena kemudian orang lain tidak bisa mengakses menggunakan akun kita. Ya, akun kita sebagai mahasiswa. Itu yang paling penting, karena banyak akun mahasiswa yang kemudian diberikan kepada orang lain. Kadang-kadang saya sedih juga ya, mahasiswa ini masih tidak paham bahwa akun SSO mereka itu bisa dipakai untuk mengakses apapun yang ada di lingkungan di Universitas Gadjah Mada ini. Itu saya kira Mbak Umi yang perlu diperhatikan dan pelayanan yang kita berikan. Jadi pada prinsipnya apapun yang ditanyakan oleh mahasiswa kita akan melakukan, termasuk juga ada mahasiswa yang kemudian bertanya tentang bagaimana menggunakan Turnitin, karena mereka adalah mahasiswa S2 dan S3. Kita juga akan menyampaikan diskusi singkat dengan mereka berkenaan dengan Turnitin. Hanya permasalahannya Turnitin itu adalah akunnya hanya diberikan kepada perpustakaan, sehingga semua fasilitas yang diberikan untuk uji kesamaan harus lewat perpustakaan. Itu beberapa yang perlu kami sampaikan kepada sobat perpustakaan Fakultas Peternakan yang barangkali bingung karena situasinya tidak bisa datang ke kampus, sementara punya pinjaman. Tidak usah khawatir, pinjaman itu bisa diperpanjang, atau mungkin menggunakan M-Library yang bisa diakses atau bisa di-download lewat Google aplikasi. Play. Aplikasi M-Library atau Google Play, yang di situ Anda bisa memperpanjang secara mandiri, saya kira di situ, dan juga bisa melihat status Anda apakah punya pinjaman, punya denda dan sebagainya. Mungkin akan lebih membantu sobat perpustakaan, juga akan membantu petugas perpustakaan yang ada di perpustakaan. Itu saya kira sementara Mbak Umi yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa Fakultas Peternakan maupun masyarakat Gadjah Mada yang barangkali ikut live IG pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Tri. Cukup komplit, panjang dan lebar. Bagaimana kita bisa mengakses semua informasi dari khususnya perpustakaan Fakultas Peternakan. Namun pada intinya mahasiswa harus aktif sendiri menghubungi pustakawan. Memang sebaiknya sobat perpustakaan kita kontak lebih dahulu kepada staf atau pustakawannya daripada kita datang ke perpustakaannya. Oke, baiklah. Kita akan memasuki untuk sesi kedua, narasumber yang kedua,
Ini dia sahabat perpustakaan, sobat perpustakaan, pustakawan kita yang luar biasa, Mbak Indah Khoiriah nanti akan menyampaikan layanan untuk perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan. Mari Mbak Indah, disilahkan. Terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum Sobat Perpustakaan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa. Dan Pak Tri itu sebenarnya dekat sekali. Satu kampung ya Pak Tri. Pernah bertemunya ternyata di IG. Jadi Pak Tri. Puji dan syukur Pak Tri senyumnya terlambat. Pada siang hari ini perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan hadir di hadapan teman-teman sobat perpustakaan yang alhamdulillah insya Allah ceria, bahagia dan sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau sampaikan, saya mau menyapa teman saya dulu yang di situ juga sudah di depan IG, Mbak Atun, Mbak Wista, Assalamualaikum. Dan di belakang sana Mbak Umi, mahasiswa S2, S3, S1 yang juga ikut mendukung acara kami. Dia berharap nanti dapat door prize ya Mbak Umi. Iya, betul. Jangan lupa ya, tadi saya sedikit ada info dari perpustakaan akan ada door prize 2. Door prize ini yang satu adalah flash disk ya, nanti bagi yang bisa aktif di dalam dialog Instagram ini akan ada sedikit door prize ya, yang satunya tumbler. Nah, mari silakan diperhatikan nanti dari dua narasumber kita ini, nanti pertanyaan yang paling menarik akan kita berikan door prize ini. Terima kasih Mbak Indah sudah mengingatkan. Silakan dilanjut. Iya. Saya kira ada 10 Mbak. Saya sudah terlanjur sampai ke mahasiswa. Itu ada 10 door prize tumbler sama kalau mau ya aku mau gitu. Ya, terima kasih Sobat Perpustakaan bahwa kami dari Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, alhamdulillah kami semua diberi kesehatan dan tetap fit di dalam menjalankan tugas-tugas kami yang ada di perpustakaan, dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan kami, Mbak Umi, Pak Tri yang selalu support kami. Ternyata dengan masa pandemi seperti ini itu membuka ide-ide baru di perpustakaan FKH yang selama ini misalnya kami itu ada untuk fakultas lain tentang apa itu sosialisasi atau pelatihan itu biasanya kita lakukan. Ternyata kami ini kita bisa lebih aktif untuk mengadakan dan jangkauannya lebih luas. Kalau selama ini biasanya luring ya Mbak Umi ya, paling ya pesertanya 30-50 aja udah bersyukur. Ternyata setelah diadakan secara daring bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke, bersyukur sekali. Ya, dan iya Mbak. Silaturahmi jadi lebih panjang. Ya. Silaturahmi jadi lebih panjang sehingga kita yang awalnya tidak kenal jadi kenal. Nah, teman-teman sobat perpustakaan yang saya cintai, bahwa di perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan ini bagi mahasiswa yang dari luar kota, luar daerah itu memang juga diharapkan untuk karantina mandiri dan diminta juga untuk membawa surat keterangan cek sehat dari puskesmas atau PNP. Nah, kalau kemarin itu Mbak Umi di perpustakaan bisa beruyak-uyakan, bisa 100 lebih dalam waktu yang bersamaan, tetapi karena masa pandemi ini jelas itu tidak memungkinkan. Jadi sekarang kita minta untuk bisa masuk di perpustakaan hanya 2 meter kali 1 mahasiswa, jadi 50%. Tetapi ya untuk kondisi saat ini belum begitu banyak. Yang banyak itu masih mahasiswa S2 yang mau wisuda sama ngerjain tugas akhir. Ya, untuk yang S1 ini sudah agak
normal karena mahasiswa di FKH itu sistemnya adalah sistem berbarengan, sistem paket, sehingga ibaratnya masuk bareng, keluar bareng. Jadi masuk terdaftar menjadi mahasiswa UGM, FKH UGM misalnya 200 orang, dan keluarnya pun wisudanya juga 200 orang. Ada sih tertinggal 1 mungkin atau 2. Nah dari situ untuk saat ini kita agak sedikit sibuknya di pengumpulan bendel skripsi dan juga bebas pustaka. Tetapi untuk dari pimpinan itu tidak wajib dalam artian untuk masalah bendel yang selama ini kita diminta untuk mengumpulkan dan juga pengesahan Mbak Omi biasanya jadi permasalahan. Sekarang untuk sementara waktu semua melalui online. Jadi untuk yang bagi mahasiswa yang mau wisuda, kita tidak diwajibkan yang selama ini dosen pembimbing harus tanda tangan, dekan harus tanda tangan pengesahan, untuk sementara semua dilayani secara online. Nah kemudian apa itu bahwa pengunjung itu ke perpustakaan memang kita setiap hari ada yang tugas bertiket. Jadi mahasiswa yang mau datang ke perpustakaan tidak harus reservasi, tapi datang dengan melalui protokol kesehatan. Umumlah datang, cuci tangan, kemudian cek suhu, pakai masker, wajib pakai masker, dan di dalam pun juga kita sediain hand sanitizer. Nah kita buka normal Mbak Omi dari pagi jam 8 sampai jam 4. Tetap tidak sampai jam 4. Ya, tetap sampai jam 4 dengan kita dibuka. Jadi teman-teman sobat perpustakaan dan juga sobat perpustakaan FKH UGM bisa tiap hari boleh datang. Insya Allah kita siap selalu melayani. Nah, untuk masalah peminjaman dan pengembalian yang selama ini memang masih luring, ini masih kita layani karena mahasiswa kadang juga memang butuh buku itu masih tetap kita layani, tapi juga mahasiswanya juga belum begitu ramai Mbak Umi dan sobat perpustakaan. Untuk perpanjangan bisa dilakukan secara mandiri dengan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Perpustakaan Pusat, dan alhamdulillah untuk teman-teman Fakultas Kedokteran Hewan sudah nggak ada masalah, jadi mereka bisa cek peminjaman, perpanjang mandiri, dan juga dia bisa mengecek apa, aku punya pinjaman apa enggak. Kemudian untuk yang ETD Mbak Umi dan sobat perpustakaan, ETD masih tetap kita layani dengan standar yang telah ditentukan oleh Perpustakaan Pusat. Biasanya mereka WA ke kita, ke petugas, dan kita arahkan untuk bisa masuk ke linknya, ke webnya Perpustakaan UGM. Kemudian dari situ untuk akses e-jurnal. Kalau akses e-jurnal, alhamdulillah kalau yang di UGM sudah ada EZ Proxy, jadi tidak ada masalah. Baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, perpustakaan tidak ada masalah. Free aja, enak-enak saja, jadi tidak terpengaruh antara pandemi dan tidak pandemi. Begitu ini Mbak Emi. Kemudian untuk yang unggah mandiri, nah ini beberapa yang dihadapi mahasiswa KH itu Mbak Umi dan sobat perpustakaan yang ada di itu, mungkin ada yang dari perpustakaan KH, masih sering muncul buku sudah kembali tapi masih punya tunggakan denda entah 1.000, entah 2.000. Sehingga mahasiswa tidak bisa upload karyanya. Ya. Nah dari situ mereka hubungi kami petugas, dan alhamdulillah karena semua sudah online sehingga walaupun kita di jalan atau apa bisa langsung kita proses. Terus kemudian yang memberi berkah kepada kami di Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan itu dengan adanya layanan luring yang kemarin sempat kita off ya, sempat off, ternyata itu memberikan
sesuatu yang baru. Kalau selama ini kita mengadakan pelatihan itu secara luring, nah alhamdulillah kita membuat live webinar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Jadi kita buat pelatihan-pelatihan yang sebenarnya itu sederhana. Awalnya juga menjadi pertimbangan kami dengan teman-teman perpustakaan bahwa kadang kayaknya yuk kita adain kegiatan tapi itu dibutuhin kok enggak ya, pertanyaan itu ada. Ternyata ya udah yang penting kita coba tentang optimalisasi word Mbak Umi. Karena selama ini ada sebagian Bapak Ibu dosen atau mahasiswa dan mungkin sebagian pustakawan itu masih manual di dalam penulisan karya tulisnya. Misalnya buat daftar isi masih manual, buat halaman yang berbeda itu masih manual, kemudian buat indeks manual, daftar tabel, daftar gambar masih manual. Ternyata kemarin kita buat live webinar 1 yaitu optimalisasi Word. Itu alhamdulillah kita sebarkan leaflet, dari situ ada 167 yang daftar. Sudah bersyukur, memberikan semangat sedikit. Kemudian kita memberanikan diri untuk membuat live webinar 2. Live webinar 2 ternyata tentang Mendeley. Nah, ternyata dari yang pelatihan Mendeley ini yang mengikuti ternyata banyak sekali Mbak Umi. Ada 397 Mbak Umi. Wah, luar biasa itu. Padahal kalau luring kita berapa Mbak Umi? Paling 1 ruangan ya. Ya, 1 ruangan gitu ya. Nah, ini melibatkan ya di situ. Nah, kemudian yang live webinar 3 itu kita turnitin. Nah, turnitin itu ternyata lebih banyak daripada Mendeley. Ada 423 Mbak Umi. Dan 429 dan kita itu adalah semua free. Peserta juga dapatkan sertifikat dan alhamdulillah sesuatu yang kadang di diri kita itu kecil ternyata itu dibutuhkan oleh orang lain. Ya dari situ alhamdulillah kita bisa dengan tim perpustakaan yang hanya bertiga itu kita semua bisa lakukan alhamdulillah. Terima kasih Mbak Atun, Mbak Wista, dan yang akhir ini kita didukung oleh KPMI, jadi Kanal Pengetahuan dan Menara Ilmu Fakultas Kedokteran Hewan yang akhirnya menghandle untuk IT-nya, sehingga kita bisa konsentrasi di kontennya. Nah, Mbak Umi mungkin bisa disampaikan juga kepada sobat perpustakaan, nanti tanggal 30 kita juga mau adakan webinar pelatihan lagi. Oh ya. Yang keempat, nanti tentang ini strategi pemanfaatan e-resources sebagai referensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sobat perpustakaan, nanti kita bisa belajar bersama di perpustakaan. Insya Allah tanggal 30 nanti jam 10. Flyer memang belum kita share. Nanti awal Senin atau hari Minggu nanti kita insya Allah akan share untuk bisa partisipasi dari teman-teman sobat perpustakaan. Terus yang selanjutnya, karena kemarin tuh kita pelatihan, ada ide dari teman perpustakaan, kita adain seminar nasional daring ya, berlatih Mbak Umi. Alhamdulillah target kita 100 terlampaui dengan 101 peserta. Ternyata Allah kasih bonus 1, targetnya 100. Ya, terus kemudian dari situ ya pelatihan-pelatihan banyak kita tawarkan dan alhamdulillah secara respon positif dan alhamdulillah Bapak Ibu dosen yang di FKH juga sambutannya juga senang, banyak yang ikut. Terus kemudian dari Bapak Ibu pimpinan juga support kami semua, sehingga setiap acara itu Bu Dekan selalu membuka acaranya. Alhamdulillah. Ikut senang. Ya, Bapak Wakil Dekan 1 ataupun yang lain. Terus kemudian saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan sobat perpustakaan tentang Fakultas Kedokteran Hewan.
Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lewat WA, boleh lewat IG yang saat ini, ataupun yang lain. Monggo, Mbak Umi saya kembalikan. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Mbak Endah. Aduh, luar biasa sekali. Terjadi aktivitas yang luar biasa, pustakawannya aktif, peminatnya juga menjadi banyak. Oh iya Mbak Endah, kalau misalnya dari Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan sendiri, bagaimana? Apakah melayani juga dari luar? Melalui email atau WA mungkin? Untuk yang peminjaman kita masih bisa luring, Mbak. Jadi Oh masih gitu. juga bisa luring. Untuk yang mereka jauh, bosan dan lalu kebetulan dari permintaan ini belum ada. Jadi mereka kebanyakan masih datang ke perpustakaan, luring belum banyak, Mbak Umi. Karena Oh mungkin gitu. sudah tertutupi oleh database yang dilanggan oleh perpustakaan UGM sehingga mungkin ya Sudah mencukupi ya. cukup Ye. ya. Jadi terima kasih sekali Mbak Endah. Ini sambil menunggu teman-teman sobat perpustakaan, akan saya tambahkan sedikit yang tadi disampaikan oleh Pak Tri Septiantono untuk pelayanan tesis disertasi dan skripsi. Ya, untuk layanan repositori tersebut memang perpustakaan pusat sudah melayani. Kemudian memang menggunakan alamat email yang mana nanti teman-teman sobat harus memenuhi persyaratannya lebih dahulu. Persyaratannya yaitu melampirkan foto atau scan dari KTM yang masih berlaku. Jadi KTM-nya kita scan, kemudian kita kirim, kita lampirkan pada email bersamaan dengan form surat pernyataan. Nanti sobat perpustakaan bisa email ke perpustakaan lebih dahulu menggunakan alamat email layanan, huruf kecil semua ya, layanan.lib, lib kecil juga semua, @ugm.ac.id. Saya ulang lagi, menggunakan email layanan.lib@ugm.ac.id. Hurufnya kecil semua. Nanti teman-teman sobat perpustakaan masuk melalui alamat email itu, nanti akan kita berikan form surat pernyataan yang isinya bahwasanya dokumen yang nanti akan diperoleh berbentuk PDF itu digunakan memang untuk penelitian, bukan digunakan untuk dengan yang lain. Dan apabila terjadi sesuatu mungkin digunakan oleh mahasiswa untuk yang lain, bukan menjadi tanggung jawab dari perpustakaan. Nah, surat pernyataan tadi diisi judul-judulnya apa yang dicari, tesis, skripsi ataupun disertasi, kemudian nanti ditandatangani. Kemudian dia foto boleh, di-scan boleh, kemudian dilampirkan pada emailnya. Nanti dikirim ke alamat email tadi, layanan.lib.ugm.ac.id. Nanti akan kita, pustakawan nanti ada tugas untuk menjawab. Sudah ada pustakawan yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun permintaan file dari skripsi, tesis, disertasi maupun tugas akhir. Dengan syarat hanya 10, maksimal 10 kuotanya. Jadi hanya 10. Permintaannya kami berharap jangan langsung 10. Misalnya 2 dulu atau 3 dulu begitu. Sehingga nanti kalau mendapatkan file yang besar tidak terjadi kesulitan di situ. Tapi kalau misalnya ingin langsung 6 atau 5, boleh juga. Cuman dikhawatirkan nanti kalau filenya pas besar aja, kita akan sana juga kesulitan untuk menerima, mungkin seperti itu. Tapi biasanya dilewatkan melalui Google Drive. Jadi layanan untuk pemberian file PDF untuk repositori itu maksimal 10 dengan mengisi surat pernyataan. Tidak selalu setiap satu judul satu surat pernyataan, tidak. Jadi satu surat pernyataan, kemudian di dalamnya dituliskan judul-judul yang dia inginkan. Misalnya perlu tiga tesis, judul 3 tesis dalam satu pernyataan boleh. Jadi kalau butuh 3 tesis lalu buat 3 pernyataan tesis enggak, nanti kebanyakan. Jadi satu surat pernyataan
yang menyebutkan di situ bahwa saya membutuhkan tesis A, B, dan C. Kemudian ditandatangani oleh mahasiswa. Mungkin ada pertanyaan? Ya, ini ada banyak pertanyaan Mbak Umi. Boleh, silakan. Monggo. Ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan KH dulu ya, yang saya napa menikah saya jawab. Ini dari Kristina Dwika. Siswa luar FKH boleh numpang belajar di perpus FKH ya Bu? Boleh Mbak, boleh. Monggo silahkan dengan fasilitas yang ada di perpustakaan, monggo bisa dimanfaatkan. Kemudian ada Wahyu Hidya. Saya Wahyu dari Pasca Sarjana UGM, mohon izin menanyakan ke Bu Endah dan Pak Tri, jadi Pak Tri dan saya, terkait inovasi perpustakaan untuk menarik pengunjung mahasiswa supaya mengerjakan tugas di perpustakaan fakultas masing-masing. Mbak Wahyu, kebetulan kalau di perpustakaan FKH itu sudah overload juga untuk mahasiswa mengerjakan dan untuk menarik ya setidaknya di kami itu ada setting desain interior yang baru. Jadi kemarin kita dari pimpinan untuk merubah layout di perpustakaan dan alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik dan tetap kondisi harus aman dan nyaman karena banyak sekali kalau mungkin akan di perpustakaan KH itu kan eksak Mbak Umi, jadi kebanyakan mengerjakan tugas di Pak Tri, kemungkinan saya kira diskusi juga ya Mbak Endah ya. Ya, diskusi juga ada ruang untuk diskusi, jadi mahasiswa memang sudah banyak. Salah satu di antaranya ya inovasinya membuat layout yang lebih menarik bagi mahasiswa, memang ada ruang-ruang yang disediakan, tempat-tempat yang disediakan untuk mahasiswa untuk bisa leluasa mengerjakan tugas, mereka tidak merasa terganggu. Mungkin nanti Pak Tri monggo ditambahkan. Terus kemudian terkait proses peminjaman buku bagi mahasiswa umum dan di luar FKH. Itu kalau masih di lingkungan masih diperbolehkan pinjam, yaitu boleh pinjam 1 selama 3 hari, bisa diperpanjang lagi ya Mbak Umi sama Pak Tri. Bagi sobat perpustakaan, jadi boleh pinjam. Tetapi kalau di luar UGM hanya layanan untuk fotokopi saja. Saya kira mungkin itu. Ini dari Mas Purwoko, bagaimana mengontrol mahasiswa agar hanya 1 jam di perpustakaan. Kalau di kami kebetulan tidak ada batasan, hanya 1 jam, jadi memang batasannya adalah tidak banyak 2 kali 2 meter untuk 1 mahasiswa, itu aja. Jadi kita tidak membatasi 1 jam atau 2 jam Mas Purwoko. Ada Agus, Mas atau Pak, ini bagaimana persiapan menerima mahasiswa baru? Jadi kita akan menerapkan protokol baru. Ada protokol baru yang kita sudah siapkan untuk mahasiswa baru. Tadi salah satu diantaranya kita adalah protokol kesehatan, dengan mandiri, karantina mandiri dengan surat keterangan sehat, ya. Kemudian masker, cuci tangan, semprot desinfektan, kemudian cek suhu. Untuk yang di perpustakaan, layout yang ada di perpustakaan sudah kita setting untuk 2 meter untuk bagi mahasiswa. Salah satu diantaranya itu, dan kapasitasnya ya hanya 50% dari biasanya. Saya kira mungkin itu Mbak Umi sama Pak Tri. Monggo Pak Tri, mungkin ada yang ditambahkan. Oke, terima kasih Mbak Umi. Ada beberapa pertanyaan yang perlu barangkali saya mau klarifikasi. Untuk sementara ini kalau mahasiswa dari luar kok kita belum berani karena protokol kesehatannya belum mengizinkan, terutama Universitas Gadjah Mada ya masih menutup untuk pemakai dari luar. Jadi kita hanya melayani untuk mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada, yang lebih khususnya kita masih Fakultas Peternakan sih. Jadi untuk mahasiswa di luar Fakultas Peternakan juga kita masih belum begitu terbuka, artinya masih agak tertutup gitu. Karena memang protokol kesehatannya UGM belum memberikan kebebasan untuk itu. Jadi pada prinsipnya pelayanannya juga sangat tergantung pada masa pandemi ini. Kalau UGM sudah mulai membuka,
maka kita perpustakaan peternakan dan KH saya kira juga akan ikut membuka diri untuk melakukan pelayanan kepada mahasiswa di luar. Jadi untuk mahasiswa di luar Fakultas Peternakan, Fakultas Kedokteran Hewan dan juga di luar UGM, mohon maaf untuk sementara ini. Tapi kalau memang butuh pelayanan yang sangat besar, kami bisa melakukan komunikasi via email atau via apapun yang bisa dihubungi lewat perpustakaan masing-masing. Kemudian bagaimana membatasi masa 1 jam? Biasanya kita kalau mahasiswa datang itu kita beri waktu timingnya kita bilang bahwa hanya 1 jam ya, karena biasanya kita melakukan dialog dulu kepada mahasiswa yang datang ke perpustakaan. Kita tanya dari mana, apakah tinggal di Jogja. Kalau dia tinggal di Jogja ya berarti aman, kita beri waktu 1 jam aja ya Mbak, diambil bukunya, dicari, kemudian pulang. Kemudian kalau mereka berada di luar kota, maka kita tanya lebih lanjut lagi kapan sampainya ke Jogja, sudah karantina mandiri belum, dan sebagainya. Itu akan selalu kita lakukan karena berkenaan itu. Dan juga untuk desinfektan kita akan melakukan 1 minggu 1 kali. Perpustakaan itu kita lakukan sterilisasi dengan desinfektan yang akan dilakukan selama 1 minggu 1 kali. Jadi saya kira untuk perpustakaan sudah cukup aman. Cara membatasinya itu tadi kita memberikan waktu dari awal. Dan beberapa mahasiswa kemudian kalau dia butuh waktu lagi maka dia akan bertanya, Pak, saya masih bisa perpanjang lagi ya waktunya. Kita lihat situasinya, kalau memang situasinya kosong ya biarkan saja mereka menggunakan fasilitas perpustakaan. Jadi pada intinya pembatasan 1 jam itu adalah untuk menjaga supaya tidak overload pada pemakai berada di dalam lingkungan perpustakaan yang kita tahu semua lingkungan perpustakaan selalu sirkulasi udaranya tidak begitu baik. Kemudian bagaimana cara menarik pengunjung yang juga mengerjakan tugas di perpustakaan. Waduh, ini kalau kami itu sudah kesulitan menahan. Artinya bahwa Fakultas Peternakan itu kalau mahasiswanya masuk semester 1 sampai semester 6 itu mereka kuliahnya itu dari pagi sampai sore, karena pagi dia kuliah, sore kemudian praktikum. Sehingga waktu di sela-sela itu mereka mesti akan datang untuk mengerjakan tugas. Dan praktikum itu bisa dibayangkan kalau 1 semester dia praktikum 2 saja, maka tugas yang dia kerjakan bisa jadi sampai 20 tugas. Nah, biasanya mereka akan datang ke sana untuk mencari literatur, untuk berdiskusi dengan teman-temannya gitu. Sehingga aturan perpustakaan bahwa perpustakaan harus keep silent itu saya kira sudah tidak mungkin lagi dilakukan pada saat ini. Jadi untuk itu sebenarnya beban mahasiswa sendiri yang kemudian memaksa untuk datang ke perpustakaan. Nah, bagaimana dengan mahasiswa baru? Saya kira beberapa mahasiswa baru, untuk mahasiswa baru, saya kira UGM sudah memberikan pedoman ya. Jadi kemarin kita sudah membuat beberapa film-film pendek yang berkenaan dengan fasilitas yang ada di Fakultas Peternakan yang akan disampaikan kepada mahasiswa baru. Saya kira film-film pendek itu sementara akan membantu mahasiswa sebelum mereka onsite di kampus. Kalau mereka sudah onsite di kampus, saya kira tidak masalah, program selanjutnya akan berjalan sebagaimana biasanya. Tapi karena masa pandemi ini mereka masih offset dari kampus, maka mereka akan menggunakan fasilitas itu dengan menggunakan film-film yang kemudian dikerjakan dan dibuat oleh Fakultas Peternakan yang disampaikan kepada mahasiswa baru. Jumlahnya cukup banyak karena kalau onsite saya kira cukup mengkhawatirkan dengan protokol kesehatan yang masih belum cukup memadai di lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Itu Mbak Omi tambahan-tambahan dari saya kira menjadi semakin menarik ya pada masa pandemi ini. Jadi bisa juga dengan ECD tadi juga menjadi menarik karena banyak mahasiswa yang tidak tahu, kalau disampaikan tuh nggak tahu juga ya mahasiswa sobat perpustakaan ini kesempatan, saya bilang kesempatan kalian untuk mendapatkan full papernya dengan enak. Kalau tidak, betul, Pak. tidak akan dapat mereka full papernya ya, bahkan mau saja dimarahin ya. Ini betul. Tidak hanya itu Pak. Kita harus mencatat atau menyalin, jadi tidak bisa untuk memfoto atau dapat filenya itu nggak bisa. Baru kali ini boleh karena memang situasinya seperti ini, sehingga kesempatan ini mungkin bisa menjadi informasi bagi sobat perpustakaan yang membutuhkan karya repositori mungkin sebagai rujukan ketika mau meneliti yang berikutnya, gitu. Nah itu saya kira kesempatan ya buat sobat perpustakaan peternakan, kedokteran hewan, pakailah kesempatan ini. Mumpung masa pandemi, jadi nanti kalau tidak masa pandemi kembali kepada masa biasa, jangan berharap akan mendapatkan full papernya kecuali Anda mencatat saja. Sekarang Anda masih bisa memfoto, masih bisa dapat full papernya sampai 10
Ya, judul ya. judul ya. Lumayan banyak tuh 10 judul itu. Wah, ya nanti yang susah nanti pada saat mulai dipakainya IMOS itu, jadi nanti akan ada uji kesamaannya bisa banyak itu Mbak, kalau semakin banyak yang bisa di full paper kan. Iya. Itu saya kira Mbak Umi yang perlu saya tambahkan. Ada sedikit tambahan Pak untuk yang kami di Perpustakaan Pusat, tapi kalau layanan permintaan karya repositori dari mahasiswa luar UGM, sementara ini kami tidak memberi layanannya. Jadi kami mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan bahwa untuk mahasiswa dari luar UGM kita tidak memberikan layanan untuk full text PDF-nya. Begitu. Iya ya, jadi ini ya masih tertutup. Tertutup ya, bingungkan juga ya karena PDF untuk repositori itu juga nggak tahu juga sih, ada beberapa yang kemudian boleh membuka, ada beberapa yang tidak. Saya kira mungkin ke depan kita perlu melihat lagi, artinya ada beberapa data yang ada di skripsi itu memang kemudian data itu tertutup karena dia kontrak dengan perusahaan atau instansi, kontrak dengan penelitiannya dosen gitu ya. Nah, saya kira itu perlu ada form yang perlu disampaikan kepada mereka, termasuk izin dari perusahaan, dari perusahaan atau dari pembimbingnya ya, supaya itu bisa diberikan secara full paper kepada orang lain. Saya kira perlu juga kita pikirkan ke depan ya, mungkin akan lebih membuat layanan repositori menjadi menarik ya. Kalau itu dikatakan grade literatur itu apakah ya grade itu ya, kita belum tahu. Iya Pak, betul Pak. Sebenarnya kalau misalnya terbuka pun sebenarnya mereka itu akan terkena pada saat tes Turnitinnya. Kan ketika mereka membuat naskah yang sama persis itu kan bisa terkena juga Pak. Kan ada tes Turnitin. Oh iya, ada satu lagi, Perpustakaan Pusat juga mendapat jatah untuk melayani tes Turnitinnya. Nanti akan dilayani oleh pustakawan kita, yaitu Ibu Isbandini. Nanti bisa kontak juga melalui layanan .lib.ugm.ac.id. Nanti dari situ bisa ditanyakan, kami nama mahasiswa nomor sekian, tapi khusus untuk mahasiswa UGM. Nama, nomor, kemudian file dari skripsi, tesis ataupun disertasi yang akan dicek anti plagiar menggunakan Turnitin. Nanti akan dilayani oleh pustakawan kita, Ibu Isbandini. Tapi itu belum semua fakultas ya Mbak ya. Artinya belum semua fakultas menerapkan uji kesamaan itu. Jadi saya kalau skripsi itu dipakai Turnitin, kalau saya mungkin terlampau lebar ya, karena sebenarnya data skripsi sendiri kan kita tidak upload ke internet ya. Jadi dengan IMOS untuk UGM itu saya kira sudah cukup ya. Tapi kalau memang ada yang mensyaratkan Turnitin juga nggak apa-apa sih, tapi mungkin kesamaan dengan skripsi yang lain tidak akan terkena karena datanya beda ya. Tapi ya nggak apa-apa karena itu memang perkembangannya ya begitu sih. Ya, tapi pada prinsipnya Turnitin bisa dilayani itu oleh semua perpustakaan. Jadi kalau di perpustakaan ya bisa datang ke perpustakaan. Kebetulan saya sendiri yang pegang akunnya Turnitin. Leres Pak. Ini kami juga hanya membantu. Kan kami juga tidak mengampu satu fakultas Pak, jadi mahasiswa dari manapun jurusannya selama ada request melalui lib UGM, layanan lib@ugm.ac.id kita akan melayani. Mungkin kan ada mahasiswa yang ingin tahu apakah karya saya yang belum maksudnya sebelum masuk ke final itu berapa Turnitin kesamaan similaritasnya itu berapa, kan khawatirnya ketika dia cek merasa sudah mantap, ternyata banyak sekali persenannya itu loh yang sama. Nah, kalau begini kan lebih mungkin memantapkan mahasiswa. Bagaimana Pak Eda? Kalau Turnitin, kalau yang cek itu kan enak aja, tinggal cek kita berikan aja kepada mahasiswa. Artinya tidak ada pengurangan ya, karena mereka tidak untuk kenaikan pangkat. Mereka kan agak susah juga. Ada beberapa persyaratan yang sangat ketat yang harus dilakukan. Betul. Ya. Sama di Fakultas Kedokteran Hewan juga kita melayani untuk cek Turnitin, dan mereka selama masa pandemi ini biasanya WA dulu baru kirim email, kita cek, kita kirimkan laporannya. Nah Pak Tri, ini jadi bercerita tentang Turnitin. Teman-teman sobat perpustakaan ya, apa itu pengalaman kemarin kita di perpustakaan mengadakan Turnitin itu ternyata responnya sangat besar sekali Pak Tri.
Nah, memungkinkan nggak Pak Tri, seandainya mahasiswa itu bisa ngecek Turnitin sendiri dengan kita membuatkan kita membuatkan kelas ID, terus kemudian kita bisa memberikan enrollment case, sehingga mahasiswa itu tidak bisa masuk seperti kita sebagai instruktur dan tetapi mereka sebagai student dan mereka bisa cek sendiri. Ya selama ini kita masih 1-2 mahasiswa yang minta cek, tapi banyak juga mahasiswa yang penasaran, termasuk dari Fakultas Peternakan Pak Tri kemarin itu mengemail ke perpustakaan FKH dan juga ke Budekan ke emailnya FKH itu menanyakan tentang menikah. Mahasiswa memungkinkan nggak untuk bisa mengecek sendiri dengan kita misalnya menyediakan fasilitas enrollment case mahasiswa sebagai student. Saya melihat dari instansi lain itu ada yang menerapkan seperti itu Pak Tri. Jadi tidak cuma skripsi saja, bahkan tugas itu aja mahasiswa bisa mengecek sendiri berapa similarity-nya dan kemudian dan itu banyak sekali yang mereka lakukan sehingga mahasiswa itu bisa boleh dibilang ada fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa enrollment case, mahasiswa bisa ngecek sendiri artikel-artikelnya, makalah-makalahnya, sehingga mereka akan pede. Oh, saya sekian, kalau ini berarti dia bagaimana untuk bisa meminimalkan, dan mereka akhirnya banyak juga itu. Menurut Pak Tri bagaimana? Maaf ya Sobat Ambiar, Sobat Perpustakaan, Sobat Perpustakaan, ini adalah memang pengalaman dari FKH kemarin, banyak pertanyaan dari peserta tentang ini untuk pengecekan Turnitin banyak sekali, sehingga boleh dibilang sampai ya sedikit agak kewalahan dengan pertanyaan mahasiswa karena banyak setelah kita melakukan pelatihan itu banyak sekali. Salah satu diantaranya mahasiswa, dia sebagai mahasiswa peternakan dan juga dosen Mbak Syafani. Saya kira mungkin itu Pak Tri, mohon. Ya Mbak Endah, matur nuwun. Jadi ya itu resiko pelatihannya yang Mbak Endah. Tapi ada beberapa memang yang kemudian bertanya ke saya juga sudah menjawab. Begini Mbak, Turnitin di kita itu kan sekarang sebenarnya ada dua, yang satu dari SDM dan yang satu di FEB itu ya. Kalau SDM itu kan sekarang sementara ini hanya diperuntukkan untuk kenaikan pangkat, jadi memang agak tertutup itu. Jadi memang ya gimana ya untuk memberikan enrollment fee itu juga mesti izin dulu dengan SDM karena itu yang melanggan dalam mereka. Kecuali kalau fakultas kita melanggannya nggak mungkin ya. Sebenarnya masih mungkin dalam bentuknya fakultas ekonomi FEB itu mereka kita bisa memberikan enrollment kepada mahasiswa. Nah, mungkin bisa dicoba Mbak Endah kan punya juga yang dari FEB kan, masih punya kan? Iya. Ya, cuma saya kan nggak berani karena itu punyanya FEB, sehingga saya hanya kasih latihan sebentar itu aja, habis itu saya langsung hapus. Nah dari situ banyak sekali pertanyaan. Enggak, kalau FEB itu dulu saya pernah menyampaikan boleh menggunakan secara bebas kok. Artinya bahwa folder kan kita buat sendiri, kemudian tempat sendiri. Itu memang perlu dicoba barangkali Mbak. Tapi nggak tahu apakah kita nanti ke depan masih diberi langganan oleh FEB atau tidak. Kita yang belum tahu. Tapi kalau yang dari SDM saya kira mesti izin dulu juga ke SDM, apa boleh nggak disampaikan kepada mahasiswa. Itu yang agak susah sebenarnya itu. Tapi pada biasanya kalau bisa sih ya sebenarnya nggak apa-apa karena cek itu kan hanya sekali ya. Kalau kenaikan pangkat itu kan agak beda. Ya. Kenaikan pangkat itu ada beberapa persyaratan, mereka harus 25%, masing-masing itu harus di bawah 3%. Nah untuk mengurangi itu kan butuh pemahaman dan pengetahuan tentang citansi dan sebagainya menjadi lebih dalam lagi. Itu Mbak Endah yang perlu kita pikirkan, perlu kita coba memang. Mungkin suatu saat kita perlu bareng diskusi, kemudian kita coba dengan yang itu memberikan enrollment case kepada mahasiswa. Tapi hati-hati juga karena barangnya milik orang lain soalnya bukan milik kita sendiri. Itu Mbak Endah. Iya, gitu. Ya teman-teman, bagaimana Mbak Endah? Ya, mungkin sebelum ditutup Mbak Omi, saya punya video ini, saya belajar video untuk pertama kali, masih memungkinkan nggak? Berapa menit ya? 2 menit, oh ya, Bentar ya, saya mau sharing pada saat
pertama kali belajar video. Nah, sekarang alhamdulillah perpustakaan kami itu punya durasi yang hanya 1 menit saja. Nah, ini Bapak Ibu, kami pernah buat ini sehingga tapi ini sudah bisa kita hilangkan Bapak Ibu, sobat perpustakaan. Nanti kalau mau bisa belajar video, kita tunggu kebersamaannya mungkin di kesempatan yang akan datang, yang di awal besok tanggal 30 Juni kita mau adakan pelatihan strategi pemanfaatan e-resources. Kemudian pertengahan Agustus minggu kedua hari Jumat kita mau adakan pembuatan e-sertifikat dan pengirimannya, dan baru nanti selanjutnya kita buat yang lain. Terima kasih sekali Mbak Endah. Ini sekaligus sebagai rangkaian penutup. Terima kasih sobat perpustakaan. Ini video dari Mbak Endah adalah bagian dari rangkaian penutup dari acara Perpus Menyapa pada hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada sobat perpustakaan yang telah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan kami. Nah, nanti untuk door prize akan kita sampaikan melalui IG perpustakaan_UGM. Sobat, silahkan nanti dipantau terus di IG kami. Kami menunggu partisipasi, saran maupun usulan dari teman-teman. Ya, saya kira itu dari kami. Terima kasih semuanya. Matur nuwun untuk Ibu Nawang Purwanti sebagai Kepala Perpustakaan UGM dan tim manajemen yang telah bersama-sama memberi kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan layanan yang ada di Perpustakaan UGM. Kali ini di klaster agro, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, demikian dari kami. Saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator, mohon maaf bila ada mungkin kata atau sikap yang kurang berkenan. Juga kita beri aplaus untuk dua narasumber kita yang luar biasa. Sampai bertemu lagi untuk Jumat yang akan datang di dalam Perpustakaan Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas, sehat semua. Waalaikumsalam. Sukses semua, Sobat perpustakaan. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Endah, Mbak Umi. Terima kasih juga Pak Tri, Mbak Endah, dan semua tim. Selamat sore. Mas Widodo, lupa saya Mas Widodo, Mas Har, Mas Arif, matur nuwun sedaya teman-teman dari Perpustakaan UGM. Terima kasih semua. Terima kasih.